Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kami dari SMA 1 Teknik Ilir akan menyampaikan tutorial pendaftaran peserta didik baru tahun 2021 yang dilakukan secara online. Adapun pendaftaran ini dilakukan pada laman ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Sebelum kita lanjutkan bagaimana proses pendaftarannya, kami akan menyampaikan timeline kegiatan PPDB tahun 2021. Kegiatan ini dimulai dengan rangkaian pendaftaran dilakukan pada tanggal 15 hingga 22 Juni tahun 2021 secara online, dilakukan selama 24 jam. Tutorial kali ini kita akan menjelaskan apa yang akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 22 Juni tahun 2021 ini nanti. Dilakukan secara online 24 jam. Di waktu yang sama, maka ketika melakukan proses pendaftaran, hendaknya peserta didik mengisi data itu dengan benar, dengan tepat, dan juga mengunggah data berkas itu dengan benar. Karena akan diverifikasi oleh sekolah yang mereka tuju. Yang dilakukan oleh sekolah pada tanggal 15-25 Juni 2021 secara online. Tetapi sekiranya data yang dilakukan oleh peserta didik pada pendaftaran itu ada yang masih kurang, salah atau tidak tepat, itu diberi kesempatan selama 4 hari untuk melakukan perbaikan dan disebut sebagai masa senggang, yaitu tanggal 27 hingga 30 Juni 2021. Dilakukan secara online juga, tetapi mulai pukul 8 hingga pukul 12, dan kembali sekolah melakukan verifikasi di waktu yang sama. Selanjutnya, siswa tinggal menunggu pengumuman final, dilakukan juga secara online pada laman ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id itu pada tanggal 3 Juli tahun 2021 pukul 12 secara online. Setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah yang dituju, maka siswa yang diterima itu silahkan dapat melakukan pendaftaran ulang dengan membawa berkas yang sudah diunggah tadi ke sekolah yang mereka tuju, tentu saja dengan menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan. Oke, itu saja barangkali timeline kegiatan PPDB yang dilakukan pada tahun ini, dilakukan secara online. Adapun jalur penerimaan itu sama dengan tahun lalu. Ada beberapa jalur penerimaan, ada 4 jalur penerimaan. Yang pertama jalur zonasi berdasarkan lokasi tempat tinggal, itu setengah dari kapasitas, sekitar 50%. Kemudian jalur afirmasi yang include juga di dalamnya adalah jalur disabilitas yang jumlahnya 15%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua 5%, dan berikutnya jalur prestasi sebanyak 30%. Oke, kemudian yang perlu diingat, tentu saja kita harus melakukan pendaftaran itu secara online melalui laman yang ada di bawah ini, ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id, dan linknya nanti akan kami bagikan di bawah video kami nanti. Baik, selanjutnya kita buka browser yang kita gunakan untuk mengakses laman ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Saya sudah buka browser di sini. Saya buka halaman baru. Maka di alamat yang di atas itu saya klik ppdb. Karena saya sudah pernah mengakses, maka alamatnya sudah tertulis, sudah tersimpan di sini. ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Nanti link ini akan kami tulis juga di bawah video ini. Kita klik di sini. Oke, maka tampilan yang kita lihat di sini akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Maka yang pertama kita klik, karena kita baru pertama kali masuk, kita klik masuk dan daftar akun di sini. Klik masuk dan daftar akun. Maka kita akan diarahkan di halaman seperti ini. Karena kita mengakses pertama kali, maka kita
klik buat akun yang berada di kanan atas, di kanan bawah ya. Kita klik buat akun di sini untuk membuat akun pertama kita di PPDB Bibut Kalbar Prop Go ID. Kita klik di sini buat akun, maka kita akan diarahkan ya di pernyataan di bawah ini yang akan harus kita setujui. Ada 4 pernyataan di sini. Pertama, kita menyatakan bahwa dokumen yang kita tampilkan nanti, baik data maupun berkas, itu benar. Kalau ternyata tidak benar, kita bersedia disanksi, bersedia dinyatakan gugur, ya. Kalau kita setuju, kita klik saya setuju. Sini ya, kita lanjutkan. Maka akan diarahkan di halaman berikut ini, ya, dengan kita harus menampilkan, harus menyiapkan alamat email, nomor HP, dan password yang akan kita gunakan nanti ya. Alamat email yang kita gunakan di sini tentu saja harus alamat email yang aktif, yang bisa kita akses kembali lagi nanti. Karena notifikasi untuk mengaktifkan akun kita nanti akan mereka kirim ke alamat email kita tersebut ya. Saya sudah menyiapkan alamat email yang akan saya pakai. Saya tulis di sini alamat email yang saya pakai itu adalah latihan PPDB 2021. Kemudian saya buat nomor HP saya, karena ini akun dummy, maka saya buat alamat nomor HP yang sembarang ya. 11234. Oke. Kemudian saya masukkan password yang kita pakai, dan ingat passwordnya harus 8 karakter yang harus kita siapkan ya. Harus 8 karakter. Setelah email, nomor HP, kemudian password kita masukkan, sekarang kita harus memilih jenjang yang kita akan pilih nanti. Ada 2 di sini, apakah kita milih sekolah menengah atas SMA atau sekolah menengah kejuruan atau SMK. Hanya boleh memilih salah satu jalur saja. Maka kita pilih SMA di sini, kita contoh SMA. Sekarang kita lihat alamat emailnya sudah benar. Nomor HP-nya sudah benar, password sudah kita masukkan 8 karakter, dan sudah kita pilih jalur di sini ya. Sekarang kita klik buat akun. Ya. Proses pendaftaran sukses ya. Silahkan proses verifikasi email terlebih dahulu yang dikirimkan ke alamat email yang kita pakai tadi ya. Sekarang saya sudah menyiapkan email, halaman email yang sudah saya siapkan tadi. Sekarang kita aktifasi melalui email yang kita pakai. Saya klik alamat email saya. Oke, sudah dikirim di sini verifikasi email PPDB 2021 sudah ya. Sekarang saya klik di sini. Ya. Ini tampilannya. Yang pertama harus saya lakukan di sini adalah mengklik verifikasi email. Itu saja. Kita mengklik verifikasi email, maka kita diarahkan kembali di halaman awal. Tetapi kalau tadi kita diminta untuk masuk membuat akun, maka sekarang kita masuk login ya. Kita tulis alamat tadi, alamat email yang kita gunakan, latihan ppdb 2021@gmail.com. Passwordnya yang sudah kita masukkan 8 karakter. Oke, sekarang kita klik masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman PPDB pendaftarannya ya, sebagai akun yang sudah kita daftarkan tadi ya. Selanjutnya, setelah kita masuk ke halaman ini, maka yang harus kita klik pertama adalah menu pendaftaran PPDB 2021 di sini. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada 7 langkah yang kita lakukan di sini. Pertama, mengisi biodata, kemudian kita memilih jalur, kemudian kita mengunggah berkas, kemudian kita menuliskan tempat tinggal, mengukur jarak, memilih sekolah, terakhir ada konfirmasi nanti. Kita mulai dari yang pertama, mengisi biodata. Kita tulis NISN kita sesuai KK, maka sebelum dimulai itu kita harus menyiapkan
kartu keluarga, masukkan NISN yang kita miliki ya. Misalnya saya memiliki NISN ya. Kemudian kita memasukkan NIK tadi sesuai kartu keluarga kita, ada 16 digit di situ NIK-nya ya. Oke, kemudian kita masukkan kartu keluarga kita ya di sini. Ya, kita masukkan kartu keluarga kita 16 digit juga. Kemudian kita masuk nama kita di sini, latihan. Oke, ya. Jenis kelamin laki-laki. Ini dummy ya. Karena kita buat sembarangan. Kemudian tempat tanggal lahir misalnya Tayan tanggal 1 Februari tahun 2025 ya. Oke, alamat nomor HP kita sudah di sini sesuai kita masukkan tadi. Alamat email kita sudah sesuai. Kemudian asal sekolah kita dari misalnya SMP. Kita tulis saja di sini SMP. Kemudian apa kita melewati jalur reguler atau paket, silahkan dipilih. Kemudian tahun lulus. Kalau semua sudah lengkap di atas ini, silahkan kita simpan biodata kita. Setelah kita simpan biodata, maka kita masuk ke pilih jalur ya. Pilih jalur di sini kita akan memilih jalur yang di awal tadi sudah kita jelaskan di awal tadi. Ada beberapa jalur, afirmasi, prestasi akademik, disabilitas, pindah orang tua atau zonasi. Untuk memperjelasnya silahkan dibaca di bawah ini. Apa yang harus Anda siapkan kalau Anda memilih jalur di situ tadi? Ya, silahkan dilihat di sini apa yang harus kita siapkan. Saya akan memilih salah satu jalur yaitu jalur zonasi. Untuk memilih jalur zonasi, maka kita harus menyiapkan KK ya dan surat keterangan lulus. Kemudian juga kalau Anda tidak memiliki KK, Anda boleh membuat surat keterangan domisili. Kalau tidak memiliki KK ya. Ya, bukan sebagai pengganti KK. Ya. Oke, setelah kita pilih, kita klik pilih jalur di sini. Oke, dia meminta konfirmasi kita, apa kita mau ganti atau terus. Nah, kalau kita terus, kita pilih jalur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, unggah berkas. Ya, ada KK, ada kartu domisili atau keterangan lulus. Kita unggah file yang kita masukkan, filenya berupa image, gambar, foto yang maksimal 300 KB. Ingat ya, surat keterangan domisili ini kalau Anda tidak memiliki KK. Tapi kalau Anda memiliki KK, Anda tidak perlu menyampaikan surat keterangan domisili. Oke. Kalau sudah kita unggah, karena saya tidak punya filenya, saya tidak mengunggah ya. Kita simpan dokumennya. Tapi bagi Anda harus mengunggah ini, karena ini wajib dilakukan. Simpan dokumen di sini. Oke, kita lanjut ke tempat bagian berikutnya yaitu tempat tinggal. Kita tulis alamat kita, misalnya kalau saya alamat di Jalan Pembangunan Tayan. Oke. Kemudian RT-nya kita buat dummy ya, 01, misalnya RW-nya juga 01, kode posnya kita buat juga dummy. Oke. Sekarang kita pilih kabupatennya Sanggau, kecamatannya Tayan Hilir. Nah, sekarang kita lihat petanya. Karena ini petanya kita pilih garis lintang dan garis bujur ini menentukan peta di sini. Karena ini adalah peta Pontianak, maka kita kecilkan dulu. Kita harus pilih alamat kita yang kita buat misalnya di Tayan ya. Ini kan di Pontianak, kita pilih di Tayan. Oke, di sini. Sekarang kita perbesar lagi, kita lihat posisi kita di mana. Oke, Jalan Pembangunan itu ada di sini. Oke, kita klik saja di sini ya. Oke, di sekitar Jalan Pembangunan. Oke, kalau sudah oke, alamat sudah, jalan lintang sudah, kita klik, kita setuju. Klik setuju di sini, kemudian kita simpan alamat. Oke, kita diarahkan untuk mengukur jarak suara. Kita pilih dulu kabupaten kita di mana. Ya, kita boleh mengukur jarak sekolah ini 5 sekolah yang mau kita pilih. Tapi nanti ketika kita pilih sekolah, kita hanya boleh memilih 3 saja. Ya, maksimal, itu maksimal. Kalau 1 saja tidak masalah. Tapi kalau maksimal kita boleh milih. Saya akan mencoba memilih salah satu. Pertama, saya akan mengukur SMA Negeri 1 Tenilir di sini. Oke. Jaraknya ternyata 0,5 kilometer. Saya klik di sini, saya setuju. Selesai ya. Oke, kalau saya setuju, saya klik di sini. Oke, sudah saya ukur. Saya mengukur sekolah yang mana lagi? Misalnya saya ingin mengukur SMA 1 Balai. 2 sekolah ya. Saya pilih 2 sekolah saja. Kalau saya oke, saya klik selesai di sini. Ya, kita klik di sini selesai.
Iya, sudah 2 sekolah ya. Kita hanya milih 2 sekolah saja. Kalau sudah ternyata kita mengukur sekolahnya sudah cukup, kita lanjutkan. Ya. Kita pilih sekolah. Kita milih sekolah. Di sini ada 3 pilihan. Karena saya tadi hanya milih 2 sekolah, maka saya hanya punya 2 pilihan sekolah saja. Pilihan pertama, kita klik 2 sekolah yang kita ukur tadi. Sekolah yang boleh kita pilih adalah sekolah yang sudah kita ukur. Kalau kita belum mengukur, kita tidak bisa memilihnya. Ya, kita pilih SMA 1 Ten Hilir, pilihan pertama, kemudian misalnya SMA pilihan keduanya Balai. Ini contoh ya. Ya, kalau sudah kita pilih sekolahnya sudah oke, kita klik pilih sekolah. Oke. Sekarang kita bagian akhir yaitu konfirmasi. Nah, ini data yang kita masukkan tadi mulai dari NSN, NIK dan seterusnya hingga ke asal sekolah hingga ke data. Karena saya tidak mengunggah tadi maka masih kosong. Anda hendaknya harus mengunggah ini ya, karena ini merupakan kewajiban, salah satu syarat. Kalau Anda misalnya masih belum bisa mengunggahnya, Anda punya waktu tenggang selama 3 hari tadi, tanggal 27 hingga 30 Juni ya untuk mengunggahnya. Kalau sudah oke, kita klik simpan data. Oke, berarti proses kita sudah selesai. Tinggal Anda cetak saja pendaftaran Anda dan unduh surat pernyataannya. Jadi proses pendaftaran Anda sudah selesai, tetapi data Anda harus perlu diverifikasi dulu oleh sekolah yang Anda hubungi. Nanti sekolah barangkali kalau data Anda kurang akan diminta untuk melengkapinya. Oke, barangkali saja itu yang bisa saya sampaikan tutorial pendaftaran PPDB SMA SMK tahun 2021. Semoga bermanfaat. Semoga Anda dapat melakukannya dengan sesuai aturan dan semoga sukses. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka!